Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi hari ini Selasa 24 Maret 2026. Dan tentunya beragam informasi terupdate telah kami sajikan pada edisi cetak kita hari ini. Maka dari itu beberapa headline, halaman dan juga rubrik akan kita ulas lebih lanjut. Nah, bagi Tribuners juga yang hendak berlangganan bersama kami tentunya dapat menghubungi kami langsung di nomor 0411 811 5500 atau menghubungi kami via hotline Tribun Family Card di nomor 081 1413 5555. Untuk itu langsung saja kita beralih ke halaman utama kita untuk edisi hari ini. Tentunya hadir informasi dari PSBM yang akan berlangsung untuk kali ke-26 di tahun ini. Di mana kebangkitan ekonomi saudagar Bugis Makassar yang menjadi headline utama kita hari ini menyusul dengan pertemuan saudagar Bugis Makassar PSBM yang ke-26 kini hadir dengan program strategis baru dan nyata. PSBM 26 akan berlangsung di Hotel Claro, Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, tepatnya pada Rabu hari esok hingga Kamis 25 hingga 26 Maret 2026. Selain itu, panitia juga mengundang saudagar Bugis Makassar di seluruh belahan dunia. Tentu program baru saat PSBM pertama digaungkan oleh Menteri Perdagangan Indonesia ke-19, ada Jenderal Haji Muhammad Yusuf tahun 1993, 33 tahun lalu. Nah, selain menawarkan kolaborasi bisnis nyata, KKSS juga menawarkan kepada saudagar pola kemitraan untuk kredit Alsinta. Bunganya 3% dengan maksimal pinjaman 2 miliar rupiah. Nah, penggagas PSBM Yusuf Kala menyampaikan gagasan PSBM berangkat dari keinginan untuk mendorong lahirnya lebih banyak pengusaha besar dari Sulawesi Selatan. Pada masa itu, tentu ketika tokoh tersebut sepakat mempertemukan para saudagar baik yang berada di daerah maupun yang merantau ke berbagai wilayah. Nah, yang menjelaskan forum PSBM dibangun dengan dua semangat utama. Pertama, menumbuhkan jiwa kewirausahaan agar pengusaha besar tetap berkembang. Lalu pelaku usaha menengah dapat naik kelas dan pengusaha kecil memiliki kesempatan menjadi lebih maju. Kedua, mendorong para saudagar agar turut berkontribusi membangun daerah asalnya di Sulawesi Selatan. Nah, Yusuf Kala juga menyerukan PSBM tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, tapi mampu menjadi ruang pertemuan nyata yang menghasilkan transaksi bisnis serta kemitraan antara para pengusaha, pemerintah, daerah, dan juga Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Nah, paling penting adalah adanya transaksi dan kerjasama nyata, bukan sekedar acara seremonial, ujarnya awal Maret saat menerima panitia PSBM 26. Bak Gayung bersambung, panitia pertemuan saudagar Bugis Makassar ke-26 menyusun berbagai program strategis untuk memperkuat persaudaraan sekaligus mendorong kebangkitan ekonomi saudagar Bugis Makassar melalui kerjasama dalam dan juga luar negeri. Oleh Ketua Panitia PSBM 26, Ibnu Munzir menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting untuk membangun kembali kekuatan jejaring saudagar lintas wilayah hingga mancanegara. Dan mengusung tema Saudagar Tangguh, Ekonomi Tumbuh, PSBM 26 ini diarahkan menjadi ruang aksi yang menghasilkan kerjasama nyata. Panitia menekankan, konsep tahun ini tidak lagi berfokus pada seremoni atau sekedar berbagi kisah sukses, tetapi pada implementasi program yang berdampak langsung bagi pelaku usaha. Maka dari itu ada salah satu terobosan utama adalah agenda business matching yang mempertemukan pelaku usaha dengan mitra potensial lintas sektor dan juga wilayah. Nah, forum ini juga akan menghadirkan sejumlah tokoh, termasuk kepala daerah asal Sulawesi Selatan, guna membuka peluang kolaborasi dan investasi. Nah, selain itu juga panitia menyiapkan sejumlah program tematik seperti Classroom Business, yang tentunya menghadirkan sesi berbagi pengalaman antara saudagar dan kepala daerah, serta penguatan sektor ekonomi hijau atau green economy. Nah, dalam sektor ini, direncanakan kerjasama dengan pemerintah daerah dan perusahaan daerah untuk penanganan persoalan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah hingga tingkat kelurahan. Dan tentunya Ibnu menegaskan, selaku Ketua Panitia, bahwa jaringan saudagar yang telah terbentuk selama ini akan diperkuat melalui PSBM, sekaligus diperluas untuk mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas
Ia juga menyoroti pentingnya pendataan usaha serta pembentukan asosiasi saudagar Bugis Makassar agar penguatan Makassar dan juga jaringan dapat berjalan lebih terstruktur. Masih pada halaman utama, ada pun subheadline berikutnya, katalis investasi dan pertumbuhan ekonomi, di mana Kadin selaku atau juga merupakan Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Selatan tentunya mendorong pertemuan saudagar Bugis Makassar yang ke-26 ini tidak sekedar menjadi ajang silaturahmi tahunan, tetapi bertransformasi sebagai forum strategis yang mampu mengakselerasi investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh Ketua Kadin Sulsel Andi Iwan Darmawan Aras yang menegaskan bahwa kekuatan utama saudagar Bugis Makassar, Mandar, dan Toraja yang tersebar di dalam dan juga luar negeri terletak pada kepemilikan modal, jaringan bisnis global, serta pengalaman usaha yang matang. Nah, dari potensi tersebutlah kemudian harus dikelola secara terarah agar menjadi motor penggerak ekonomi di Sulawesi Selatan. Iwan menekankan bahwa momentum kepulangan para saudagar melalui PSBM harus diikuti kontribusi nyata. Ia mendorong agar kehadiran diaspora tidak berhenti pada seremoni, tetapi diwujudkan dalam investasi konkret, pembukaan usaha baru, serta penguatan struktur ekonomi daerah. Lebih jauh, Iwan juga memaparkan bahwa Sulawesi Selatan tentu memiliki sejumlah sektor unggulan yang siap dikembangkan seperti pertanian, kemudian perikanan, dan industri pengolahan bernilai tambah. Nah, selain itu kontribusi strategis diaspora juga diharapkan hadir dalam bentuk pembukaan akses pasar bagi UMKM, lalu transfer pengetahuan hingga penerapan praktik bisnis modern. Masih pada halaman utama, Tribuners tentunya hadir beberapa tokoh dan juga bagaimana sebenarnya dinamika 33 tahun PSBM. Seperti yang Vio sampaikan tadi bahwa untuk awal mula PSBM sudah kami cantumkan juga pada edisi kita hari ini. Tentunya sudah kemudian berlangsung sejak tahun 1993 dan dibuka oleh Muhammad Yusuf. Kemudian juga bertujuan untuk mendorong kontribusi saudagar bagi pembangunan daerah dan nasional. Tentu sempat viral karena pernyataan soal surat perintah 11 Maret. Lalu ada kemudian gagasan dan penggagas, tentunya ini berkolaborasi dengan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, tentunya juga oleh ataupun bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang menarik adalah tokoh kunci dari PSBM, adanya hadir 3 tokoh yakni Bedu Amang, Zainal Basri Palaguna, dan juga Yusuf Kala. Adapun nantinya akan hadir pada PSBM ke-26 beberapa pembicara di tahun ini, seperti ada Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian, lalu ada Veronica Tan selaku Wamen P3A, Kofifa Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur, lalu ada Andi Sumangaruka Gubernur Sulawesi Tenggara, lalu ada Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, lalu tak ketinggalan ada Anwar Hafid selaku Gubernur Sulawesi Tengah, dan juga paling penting adalah pemimpin dari Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Utara, ada Rudi Masud dan Zainal Arifin Paliwang. Yang paling penting juga tentunya sudah ada beberapa tokoh yang menyatakan atau memberikan pernyataan seperti dari Yusuf Kala. Yang paling penting adanya transaksi dan kerjasama nyata, bukan sekedar acara seremonial. Dan pastinya kami tampilkan juga informasi tambahan lainnya masih pada halaman utama, boleh dibantu scroll. Ya, di bagian bawah. Di mana kami tampilkan era Yusuf Kala, kemudian PSBM saat ini, dan juga konsep baru. Ya, ke bawah lagi, mungkin boleh diperlihatkan untuk Tribuners. Ke bawah lagi, tepat berada pada halaman bawah edisi hari ini. Nah, jika pada era Yusuf Kala kemarin, tentu itu PSBM semakin besar saat Yusuf Kala menjabat sebagai wakil presiden. Kemudian tentunya pada era Yusuf Kala hadir juga tokoh-tokoh internasional bahkan seperti Najib Razak. Dan yang menarik juga adalah JK menjadi ikon dan motor utama dari PSBM tersebut. Nah, sedangkan di tahun ini ataupun juga saat ini tetap menjadi agenda tahunan, kemudian dipimpin KKSS di bawah Andi Amran Sulaiman dengan tema ataupun juga tema besar yang diambil tahun ini adalah saudagar tangguh ekonomi tumbuh. Maknanya adalah saudagar lebih kuat dan kompetitif,
tentunya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tentu ada konsep baru yang dihadirkan dan juga seperti ada apa program unggulan yang hadir di tahun ini. Seperti yang tadi sudah Vio sampaikan, akan ada program unggulan yakni business matching, lalu dengan tujuan mempertemukan pelaku usaha dan mitra potensial, dan pastinya untuk lintas sektor maupun juga lintas daerah. Untuk target peserta kurang lebih ada 1.500 peserta, tentu juga yang merupakan diaspora Bugis Makassar di seluruh dunia. Dan tentu tidak henti sampai di halaman 1 saja Tribuners, kita akan beranjak ke halaman berikutnya. Khusus untuk edisi hari ini juga menarik karena di halaman 3 yang akan kita ulas lebih lanjut juga adalah rubrik Tribun Makassar. Biasanya mungkin Tribuners yang mengikuti program ini, Tribun Makassar itu hadir pada halaman 9, tapi khusus hari ini kita majukan di halaman 3. Tentu hadir beberapa informasi seperti Aliyah yang sowan ke Yusuf Kala, lalu api silaturahmi ketiga ex wali kota, hingga 2 jam open house oleh Munafri Arifuddin bersama Ketua PKK Kota Makassar. Kita awali dengan Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham yang menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar oleh Haji Muhammad Yusuf Kala bersama keluarga di kediamannya Jalan Haji Bau, Makassar pada Senin 23 Maret. Nah, tentu acara ini berlangsung dengan atau juga dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, menjadi momentum mempererat tali silaturahmi usai perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Nah, dalam kesempatan tersebut, Alia Mustika Ilham menyampaikan rasa hormat dan kebahagiaannya dapat bersilaturahmi langsung ke rumah Yusuf Kala yang dikenal sebagai tokoh bangsa dan panutan masyarakat. Ia juga menambahkan bahwa halal bil halal seperti ini merupakan tradisi yang sangat baik dan patut terus dijaga di tengah masyarakat. Dan menurutnya menjaga tradisi tersebut berarti turut merawat nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mengedepankan silaturahmi, saling menghargai dan mempererat hubungan kekeluargaan. Lebih lanjut juga bahwa Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menemui 3 mantan wali itu juga dimanfaatkan sebagai ruang untuk memperkuat sinergi serta merajut kembali tali persaudaraan antar tokoh masyarakat. Dan juga pastinya dari pemantau mendukung program pemerintah Munafri Arifuddin Alia Mustika Ilham, tentu bukan hanya ketika Hari Raya Idul Fitri, Wali Kota Makassar mendatangi 2 pemimpin terdahulu, tapi juga mendatangi pemimpin sebelum Munafri Arifuddin menjabat, yakni bersama Dani Pemantau. Nah, disampaikan Dani saat menerima kunjungan api di Jalan Amrullah, Kecamatan Mamajang pada Sabtu 21 Maret. Dani bertindak sebagai tuan rumah, di mana dalam suasana penuh keakraban khas Idul Fitri, tuan rumah menjamu wali kota yang akrab disapa Api beserta istri dengan hangat dan sederhana. Tentu keduanya pernah menjadi rival dalam kontestasi Pilwali.
Momen Idul Fitri ini justru memperlihatkan kedewasaan politik dan komitmen bersama untuk saling mendukung. Munafri dan Dani tampak sepakat kemajuan Kota Makassar dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi tujuan utama yang diperjuangkan bersama. Tentunya melalui sinergi, komunikasi yang terbuka, dan semangat kebersamaan yang terus dijaga. Dan terakhir pada halaman ini adalah Munafri Arifuddin dan juga bersama Ketua TPPKK Kota Makassar Melinda Aksa yang tentunya juga menggelar open house singkat dan sederhana di Baruga Angin Mamiri, tepatnya pada Sabtu 21 Maret 2026 kemarin juga. Nah, untuk itu Munafri hanya membuka pintu Baruga Angin Mamiri, Rujak Wali Kota Makassar selama 2 jam, mulai pukul 9 pagi hingga 11 siang. Nah, meski bagi Munafri open house di hari Lebaran ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan emosional antara pemerintah dengan masyarakat, namun kegiatan tetap dibatasi sebagai bentuk empati. Nah, Munafri dan Melinda menyambut kunjungan warga dari berbagai kalangan yang tetap ingin datang bersilaturahmi langsung dengan dirinya dan Melinda Aksa. Mereka menyambut satu persatu tamu yang hadir dengan suasana penuh kehangatan, mulai dari unsur Forkopimda, jajaran OPD, hingga warga dari berbagai kalangan dan juga elemen. Nah, tentu juga Munafri berharap untuk seluruhnya di hari kemenangan umat muslim ini, masyarakat Kota Makassar dapat saling membangun silaturahmi dan memperkuat kebersamaan di tengah-tengah kita saat ini. Dan terakhir pada halaman ini ataupun juga pada tayangan ini, Tribuners, kita akan mengulas pada halaman 6, yakni rubrik komunitas. Hadir informasi di mana Mendikdasmen bakal hadiri Syawalan Muhammadiyah yang ada di Sulawesi Selatan. Oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah, PWM Sulawesi Selatan akan menggelar Syawalan 1447 Hijriah pada Ahad 29 Maret 2026 di halaman pusat dakwah Muhammadiyah Sulsel. Agenda itu akan menghadirkan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Abdul Mukti, di mana yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, kehadiran Abdul Mukti memberi arti tersendiri bagi Syawalan Muhammadiyah Sulsel tahun ini. Ia hadir bukan hanya sebagai Sekretaris Umum PP konfirmasi pada 23 Maret. Bagi warga Muhammadiyah Sulsel, kata Hadi, kehadiran Abdul Mukti juga memiliki makna simbolik dan moral. Ia merepresentasikan perjumpaan antara tradisi intelektual Muhammadiyah dan tanggung jawab kebangsaan di tingkat negara. Karena itu, kehadirannya dalam Syawalan menjadi pengingat bahwa pengabdian kepada umat, penguatan amal usaha, dan ikhtiar memajukan pendidikan merupakan bagian dari panggilan yang sama. Syawalan di lingkungan Muhammadiyah, lanjut Hadi, dipahami sebagai momentum untuk merawat persaudaraan, mempertautkan kembali hubungan sosial setelah Ramadan, serta meneguhkan komitmen gerakan setelah sebulan penuh umat menjalani disiplin spiritual. Oleh karena itu, lanjutnya Syawalan bukan sekedar kebiasaan musiman, melainkan bagian dari ingatan sosial yang telah lama hidup dalam tanggung jawab sosial. Dan juga pada halaman ini kami hadirkan 3 dekade merajut rindu IPMA atau IPMA 96 FHUH menggelar reuni dan halal bihalal. Suasana hangat dan penuh keceriaan menyelimuti Taman Hotel Max One, Jalan Taman Makam Pahlawan, saat puluhan alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tergabung dalam Ikatan Persaudaraan Mahkamah Angkatan 1996 berkumpul kembali, di mana pertemuan ini digelar dalam rangka reuni dan halal bihalal, merayakan 3 dekade perjalanan persaudaraan mereka. Oleh Ketua Panitia, bahagianya atas terselenggaranya acara ini. Menurutnya, momentum 3 dekade bukanlah sekedar angka, melainkan bukti nyata kuatnya ikatan batin antara alumni FHUH Angkatan 96. Acara yang berlangsung penuh kekeluargaan ini diisi dengan berbagai sesi, mulai dari ramah tamah, makan bersama, hingga sesi foto bersama yang didominasi warna oranye yang ikonik. Gelar tawa dan juga
cerita masa lalu menjadi bumbu utama yang membuat suasana reuni kali ini terasa begitu berkesan bagi seluruh anggota IPMA 96. Baik, Tribuners, tentunya yang terakhir dari halaman ini adalah pemerintah Kabupaten Pinrang tentunya juga menghadirkan informasi di mana menyambung tali silaturahmi menjadi inti penyampaian Bupati Pinrang Haji Andi Irwan Hamid Esos saat memberikan sambutan pada pelaksanaan salat sunnah Idul Fitri 1447 Hijriah yang dipusatkan di Masjid Agung Al-Munawir pada Sabtu 21 Maret kemarin. Nah, dalam penyampaiannya Bupati Irwan mengungkapkan bahwa bulan suci Ramadan yang baru saja dilalui merupakan momentum penting untuk membiasakan diri dalam menjalankan ibadah baik yang bersifat wajib maupun sunnah, sekaligus sebagai sarana pembentukan karakter yang lebih baik. Nah, sementara itu Idul Fitri juga lanjutnya menjadi penyempurna dari seluruh amalan tersebut dengan memperkuat hubungan antar sesama melalui silaturahmi dan kebersamaan. Olehnya itu, Bupati Irwan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pinrang untuk terus menjaga silaturahmi dan memperkuat persatuan sebagai modal utama dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, kebersamaan yang terjaga akan memberikan dampak positif, mulai dari terciptanya lingkungan yang aman, harmonis, hingga mendukung kelancaran pembangunan daerah. Lebih lanjut, dirinya juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Pinrang beberapa waktu lalu berhasil masuk dalam 18 besar kabupaten kota menuju kabupaten bersih se-Indonesia. Capaian ini menurutnya harus dijaga bersama sebagai bentuk tanggung jawab kolektif masyarakat. Nah, tentu juga melalui momentum ini diharapkan masyarakat Kabupaten Pinrang tidak hanya merasakan kebahagiaan Idul Fitri, tetapi juga mampu menjaga semangat kebersamaan, mempererat silaturahmi, serta membangun kehidupan sosial yang lebih harmonis dan sejahtera. Tentunya informasi dari halaman komunitas ataupun juga di edisi Selasa 24 Maret 2026 hari ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi hari ini. Tentunya jangan lupa untuk mengupdate informasi lainnya dan juga mengikuti seluruh program yang Tribun Timur hadirkan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Tentunya bersama saya Fiorina Jiratno pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di program ataupun juga tayangan berikutnya. PLN UIP Sulawesi menggelar safari Ramadan di kantor UPP Sulawesi Tenggara. PLN menyalurkan santunan lebaran kepada Panti Asuhan Al-Hidayah yang menaungi 45 anak bersama 5 pengasuh serta 2 penyandang disabilitas tunanetra. PLN juga menyerahkan bingkisan Ramadan kepada Pondok Pesantren Al-Mansyurin yang menaungi 21 santri dan 11 tenaga pengajar. Bantuan ini diharapkan dapat membantu kebutuhan para penerima manfaat selama menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. PT PLN Persero melalui Unit Induk Pembangunan Sulawesi menggelar kegiatan Safari Ramadan 1447 Hijriah yang dilaksanakan oleh PLN UPP Sulawesi Tengah di Kota Palu. Kegiatan ini diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, tausiah, serta doa bersama sekaligus penyaluran berbagai bantuan sosial. Melalui safari Ramadan ini, PLN berharap dapat terus menyalakan harapan serta menghadirkan energi kebaikan bagi masyarakat. Guna membangun kesadaran keselamatan sejak dini, PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi menggelar program PLN Goes to School di SMA Negeri 21 Makassar. Para siswa dibekali pemahaman langkah darurat saat banjir, cara mematikan aliran listrik secara mandiri, serta penggunaan instalasi listrik yang sesuai standar. Edukasi ini menjadi bekal penting agar aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan dapat dijalankan dengan aman tanpa gangguan listrik. PT PLN Persero UIP Sulawesi menyalurkan bantuan TJSL melalui program Katimbang Siaga Bencana di Kelurahan Katimbang, Kota Makassar. Bantuan ini menjadi upaya PLN memperkuat kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi banjir yang kerap melanda wilayah tersebut. PLN berharap masyarakat semakin siap menghadapi potensi bencana sehingga aktivitas sehari-hari termasuk ibadah di bulan Ramadan dapat berlangsung dengan tenang.